Anak-anakku sekalian, saya yang pertama kali ingin mengucapkan selamat ya. Kalian udah dilepas dan hari ini, momen ini adalah satu hal yang kalian sebenarnya mungkin sudah selesai, tetapi selesai SMA adalah mungkin secara formal, secara resmi. Kalau dalam kewajiban pendidikan memang ini adalah akhir dari sekolah kalian, selanjutnya kalian memilih sendiri. Tapi anak-anakku sekalian, ini adalah awal kehidupan nyata kalian. Ya, satu kali lagi saya tekankan, awal dari kehidupan nyata kalian. Kan petani-petani berdasi yang kotor dulu. Itulah gunanya kita bisa mandi. Kalau kita mau bersih terus, untuk apa ada air untuk mandi? Untuk apa ada sabun? Untuk apa ada sampo kalau kita nggak mau kotor? Bagaimana kalian anak-anak ini belajar? Kalau kalian suka bertambak, bagaimana pertanian modern? Bagaimana perikanan modern? Bagaimana pertanian peternakan modern? Bagaimana perkebunan modern? Itu kan semua udah canggih-canggih. Orang Jepang udah berdasi. Kenapa orang Pangkep tidak jadi motivasi atau pelopor petani berdasi? Jadi percontohan buat kabupaten kota lain. Kenapa tidak? Nanti di posisi saya mau minta sekali lagi, boleh ya? Soalnya ini yang mau selesai atau kita mau lepas ini harus punya semangat lebih besar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu baru semuanya. Yang saya hormati, izinkan saya memberi penghormatan para Pak Kadis, para Dinas Pendidikan Wilayah 9, Kabupaten Pangkep, Pak Ketrandes Dimain NTD. Terima kasih Pak, tadi pesan-pesannya ditangkap. Yang saya hormati dan yang saya banggakan Kepala Dikdasmin Pangkep, Bapak Haji Hasyad Saleh. Terima kasih Pak, Ketua Komite. Beliau ini saya selalu selama ini orang yang pertama mungkin yang sering saya tempati konsultasi, Bapak Kiai Haji Dr. Andes Kiai Haji Amiruddin Muhammad. Terima kasih pencerahan tak selama ini jadi mengiringi perjuangan saya di Pangkep ini. Yang saya hormati dan yang saya banggakan seluruh guru, staf, orang tua siswa yang sempat hadir dan seluruh tamu undangan yang mohon maaf mungkin tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Saya setiap mohon izin para pendiri Muhammadiyah, mungkin pembuka saya agak berbeda dari biasanya, tapi saya selalu mengamalkan ini karena dengan harapan setiap langkah kita itu bernilai ibadah dan mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setiap langkah kaki kita, ucapan kita, seluruh panca indera kita, tangan kita melakukan hal-hal yang selalu bernilai ilmu di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena seperti kata Al-Quran, Allah akan mengangkat derajat orang-orang berilmu. Anak-anakku sekalian, saya yang pertama kali ingin mengucapkan selamat ya. Kalian udah dilepas dan hari ini, momen ini adalah satu hal yang kalian sebenarnya mungkin sudah selesai, tetapi selesai SMA adalah mungkin secara formal, secara resmi. Kalau dalam kewajiban pendidikan memang ini adalah akhir dari sekolah kalian, selanjutnya kalian memilih sendiri. Tapi anak-anakku sekalian, ini adalah awal kehidupan nyata kalian. Ya, satu kali lagi saya tekankan, awal dari kehidupan nyata kalian. Nah, namun sebelumnya, karena ini adalah Muhammadiyah ya, saya ingin tanya anak-anak sekalian sebelum keluar dari sini, tahu nggak siapa pendirinya dan tahun berapa Muhammadiyah? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Angkat tangan dong. Jangan banggu, ngangkat yang gentle. Ayo berdiri yang bisa. Oh, siapa pendirinya dan tahun berapa? Pendiri Muhammadiyah adalah Kiai Dahlan. Tahun 1912. Oke, cukup. Terima kasih. Saya kasih kamu. Muhammadiyah nggak tahu siapa pendiri Muhammadiyah dan tahun berapa berdirinya. Lupa boleh, kalau saya kadang lupa. Tapi kalau lupa boleh, tapi mungkin sedikit sebelum lebih jauh, kalau dikatakan hari ini saya diminta tadi MC katanya orasi.
Nah, saya jadi ingat kalau saya orasi kampanye. Tapi kali ini saya sedikit sebelum masuk berbicara dan motivasi anak-anak sekalian, izinkan saya memperkenalkan lebih awal. Mungkin kalian tidak kenal siapa saya, khususnya anak-anakku yang generasi Gen Z ini. Kalau Gen Z itu tidak mau tahu, ya. Tapi kalian harus tahu bahwa ijazah itu penting. Tapi yang jauh lebih menentukan itu adalah sikap dan keterampilan. Ya, memang sebelumnya anak-anak sekalian, izin juga orang tua mungkin yang banyak belum kenal saya, bahkan mungkin pengurus Muhammadiyah dari sekolah ini juga belum mengenal saya. Paling bilang saya pernah dilihat di spanduk-spanduk mungkin itu. Ya, saya sendiri sebenarnya adalah generasi kesekian. Saya mungkin generasi ketiga atau keempat dari para pendiri Muhammadiyah. Saya sendiri memang betul Pak Kadis bahwa saya memang orang Labakan, asli Labakan karena saya lahir di Labakan. Kenapa saya bilang asli? Karena saya betul-betul lahir yang pada zaman dahulu sejarahnya hanya lahir di bidan. Saya mini generasi yang lahir di bidan, yang belum kenal dokter pada waktu itu, dan alhamdulillah saya bisa lahir dan tumbuh sampai hari ini. Dan pada perjuangan pendidikan saya sama dengan kalian, saya lulusan di Kalimantan Timur, SMA Negeri 1 Kalimantan Timur, merantau sejak kecil. Saya hanya lahir di Labakan, sampai umur 10 hari saya sudah merantau. Nah, jadi dari lahir saya, kecil saya memang sudah banyak merantau. Tapi setelah usia saya yang sekarang, pengabdian saya yang sekarang, saya menyadari bahwa Allah mengirim saya untuk merantau kemana-mana, ternyata untuk belajar dan terus belajar, dan akhirnya saya disuruh kembali untuk mengabdi di kampung halaman saya. Dan sebagai motivasi untuk kita semua, saya perempuan, usia menikah 21 tahun, tidak melanggar. Nah, usia menikah 19 tahun, saat ini saya punya 3 orang anak. Anak saya yang pertama izin, bukan bermaksud mau memamerkan atau apa, tetapi saya ingin mengatakan kepada anak-anakku sekalian, kalau punya mimpi, jangan pernah takut bermimpi, karena mimpi awalmu untuk memulai masa depanmu. Anak saya yang tua sekarang berusia 22 tahun. Dulu saya bersama suami saya Pak Kamrul Samad tidak pernah bermimpi bisa menyekolahkan anak saya jauh. Beliau anak saya yang pertama lulusan Boston University Amerika Serikat, Massachusetts, dan sekarang sudah selesai S1. Dia mengambil jurusan Computer Science dan sekarang juga lulus untuk ambil S2-nya di Los Angeles, USC, lulus juga untuk Finance Computer. Nah, ini tidak pernah jadi mimpi kita. Kalau kalian lihat saya berdiri di sini, bahwa saya sebagai orang yang punya keluarga latar belakang Muhammadiyah, tetapi jujur secara ekonomi kami memulai juga dari minus, memulai dari nol. Karena itu saya berani mengatakan, jangan pernah takut bermimpi, karena Tuhan akan membantu kamu dalam setiap mimpimu jika engkau bersungguh-sungguh untuk meraih mimpimu itu. Nah, anak saya yang kedua berumur 20 tahun, belajar di Unhas Fakultas Kedokteran. Sekarang insya Allah bulan Mei ini sudah akan seminar hasil. Mohon doa tak semua supaya dia bisa jadi seorang dokter yang hebat, tapi punya pengabdian pada masyarakat dengan tulus. Yang ketiga, anak saya umurnya 18 tahun. Alhamdulillah kemarin lulus di Boston College, Amerika Serikat. Insya Allah bulan Agustus berangkat. Mohon doa tak semua keluarga besar Muhammadiyah agar dia dijaga, karena kami tahu dia mengabdi akan sekolah di sekolah yang negaranya sekuler sekarang menyebabkan perang. Ya. Tapi saya mengirim anak saya ke sana untuk mencari ilmunya. Setelah itu dia harus kembali ke Indonesia mengabdi untuk negaranya. Yang kita mohon doanya, mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan. Nah, dan saya berharap keluarga besar kami di Muhammadiyah ini jadi salah satu motivasi buat dia lebih menguatkan akidahnya. Nah, anak-anakku sekalian, seperti yang saya katakan tadi, ketika kalian selesai SMA, bukan selesainya pendidikan kalian yang tergantung sama orang tua. Tadi Pak Kadis menyampaikan bahwa sulitnya pendidikan kita ini dengan hanya mengandalkan dana BOS. Kami tahu dan kami sering sekali menghadapi persoalan-persoalan di DPR, dan sebentar juga siang kami akan RDP juga sekitar pendidikan.
ini tidak pernah selesai. Bahkan Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan kadang-kadang kalau capek ini ditanggap terus sama DPR, banyak nih alasannya. Karena dia kadang-kadang ya inilah fenomena yang kita hadapi, bahwa kita tidak pernah berhenti berjuang untuk bagaimana kita bisa menjadikan pendidikan itu betul-betul menjadi sebuah pendidikan yang mampu menjadikan generasi bangsa kita itu, Gen Z ini bisa mampu menjadi bahagian untuk bagi anak-anak bangsa yang menghadapi 2045 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kita menjadi benar-benar negara yang mampu maju. Bagaimana negara ini bisa maju, itu ditentukan oleh tangan anak-anakku sekalian. Karena usia kalian inilah yang akan jadi generasi yang akan usia produktif pada waktu itu. Jadi negeri ini menitipkan begitu banyak hal pada diri kalian. Kenapa? Setelah kalian lulusan SMA ini, kalian harus banyak hal kekurangan. Saya kemarin mengatakan atau bercerita atau mengisi sebuah materi tentang bagaimana Gen Z ini menggunakan perannya untuk 2045. Nah, ini banyak. Peran kalian sangat dibutuhkan, bahkan menentukan nasib bangsa kita ke depan. Tidak peduli kalian sekolah di mana, apalagi kalian sekolah di Muhammadiyah, Masya Allah, kalian sudah dapat ilmu akademik, kalian sudah dapat ilmu agama, bahkan di sini tagline-nya iman. Bagaimana kita bisa kuat dan tangguh ke depan kalau kita bisa menyeimbangkan dunia dan akhirat. Di dunia wal akhirat itu sangat penting. Nah, ada 5 pesan yang ingin saya sampaikan buat anak-anakku sekalian. Bagaimana kalian menjadi lulusan SMA yang mempunyai tempat untuk negeri ini, mempunyai tempat di dunia ini. Bukan hanya di Indonesia, tapi kalian mampu bersaing dengan dunia. Kalian harus memiliki, yang pertama adalah lulusan SMA harus punya mental mau belajar. Pertama, mau belajar. Ya, seperti yang saya katakan, ijazah penting, tapi sikap dan keterampilan jauh lebih menentukan masa depan kalian daripada menunggu waktu untuk bisa bekerja, menunggu waktu untuk bisa mendapat peluang. Kalian yang harus mengkrip itu semua. Bagaimana caranya? Karena dunia kerja saat ini sangat menghargai kemauan orang untuk belajar, kemauan untuk disiplin seperti disampaikan Pak Kadis tadi. Komunikasi, bagaimana berkomunikasi harus kuat, harus berani. Tidak bisa tidak. Kalau kalian tidak mampu berkomunikasi, tidak punya keberanian, kalian akan tertinggal. Dan yang ketiga dan keempat adalah kemampuan kalian beradaptasi. Dimanapun kalian berada, kalian mampu berbicara. Dimanapun kalian berdiri, kalian mampu untuk berpendapat. Dimanapun kalian berada, jangan pernah takut. Mau salah berpendapat, mau tidak benar berpendapat saja dulu. Latih kemampuan keberanian kalian untuk berkomunikasi. Tapi jangan menolak pendapat orang, terima pendapat orang lain untuk memperkaya pengetahuan kalian, bukan untuk didebat. Nah, anak-anakku sekalian, pada faktanya, anak muda yang terus belajar akan mendapat peluang, akan lebih unggul dibandingkan dengan anak-anak yang hanya menunggu pekerjaan. Saya tidak sepakat kalau dikatakan saat ini tidak ada pekerjaan. Yang lebih tepat buat saya adalah kalian memilih-milih pekerjaan. Ya, kita tidak perlu memilih. Pesan saya yang kedua, jangan hanya berpikir cari kerja, tapi ciptakan nilai. Seperti yang saya katakan, dari usia kalian lahir dari muka bumi ini, lahir di rahim ibu kalian, lalu kalian selesaikan SMA kalian hari ini, kalian itu masih di bawah naungan orang tua. Tapi setelah kalian selesai SMA, maka itu waktunya kalian menentukan nasib dan masa depan kalian sendiri. Orang tua hanya memberi izin, memberi restu, memberi pendapat, tapi selebihnya adalah tanggung jawab di tangan kalian sudah masing-masing. Nah, makanya saya katakan, jangan hanya berpikir cari kerja, tapi berpikirlah bagaimana menciptakan nilai. Setelah kita SMA sangat banyak jalannya. Mau laju kuliah, silahkan. Kursus keterampilan, bekerja, usaha-usaha bangun yang kecil, menjadi freelancer, atau membantu usaha keluarga yang sudah punya usaha teman dan seterusnya. Jangan gengsi. Gengsi itu hanya mematikan kalian. Gengsi hanya membunuh kalian secara pelan. Suatu saat kalian tidak akan menjadi siapa-siapa hanya karena gengsi. Kalau saya anti gengsi, saya kalau mau dibilang, mau sombong dikit boleh ya, karena saya juga berjuang sampai ke titik ini. Boleh saya dibilang saya sudah jadi pengusaha dari tahun 2000.
Saya masuk periode kedua di DPR provinsi, tapi saya masih mau cuci piring, masih mau cuci mobil. Mau lawan saya cuci mobil, cuci rumah, cuci mobil, bersihkan rumah, saya pasti lebih bersih daripada kalian. Kenapa? Karena saya menanamkan dalam diri saya dan keluarga saya jangan gengsi. Karena gengsi hanya membunuh kita secara pelan-pelan, mematikan karakter kita, mematikan motivasi kita, memperburuk mental kita. Kalau kita mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kecil, sekecil apapun, bahkan kita mau turun dengan membantu para kuli-kuli yang ada di luar, siapa bilang harga diri kalian jatuh? Justru orang mengatakan, kamu SMA mana dek, kenapa mau turun kotor-kotor? Saya SMA Muhammadiyah. Siapa kepala sekolahnya Muhammadiyah? Lebih banyaknya gurunya di sana, luar biasa hebatnya dididik anak-anak. Kalian akan mengharumkan nama sekolah kalian. Kalian akan mengharumkan anaknya siapa ini. Gak ada kok pekerjaan itu. Selalu jadi volunteer, ya. Selalu jadi volunteer. Selalu jangan gengsi jadi relawan. Jangan takut capek. Sekarang kalian susah mau dapat mental karena teori sekarang penelitian, hasil penelitian mengatakan satu kali kita membentak anak ribuan sarafnya yang akan putus. Itu yang penelitian yang selalu disebarkan saat ini dan diviralkan. Kalau saya sedikit berkeberangan kan saya orang Batam. Saya katakan saya sedikit berseberangan. Setiap kali saya hadir seminar parenting di Jakarta, termasuk para ahli-ahli pendidikan di sana, saya sering berpendapat, izin. Saya tidak sepakat dengan penemuan sekarang yang mengatakan jangan dibentak anak. Kalau saya mengatakan harus kombinasi antara metode penelitian terbaru dengan metode lama. Kenapa saya katakan demikian? Banyak orang jadi orang sukses, duduk di pekerjaannya hanya jadi koruptor. Kenapa jadi koruptor? Ya walau-walau. Apa penyebabnya? Tapi satu yang bisa saya simpulkan sementara, karena tingkat kemarahan orang tua pada anaknya ketika dia memecahkan sebuah gelas, sama marahnya ketika dia mengambil barang yang bukan miliknya. Benar nggak? Pernah nggak dimarahi kalau di rumah anaknya kau bawa pulang pulpennya teman atau guru? Pernah nggak? Kalau saya waktu anak saya kecil, karena saya kader Muhammadiyah, saya salah satu orang yang dididik oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah. Waktu anak saya masih TK, playgroup 2 tahun, playgroup masuk 3-4 tahun, setiap kali pulang sekolah saya periksa tasnya. Apa yang saya periksa? Saya tidak mau di dalam tas anak saya ada barang yang bukan miliknya. Ketika ada barang sesuatu di dalam tasnya dan bukan miliknya, saya tanya ini punya siapa, dan ketika dia tidak jujur, saya tidak peduli dia umur 2 tahun, 4 tahun, 3 tahun, 5 tahun, saya nggak peduli. Tetapi saya harus menegaskan bahwa barang yang bukan milik kita jangan pernah sekali-sekali masuk ke tas kita kecuali kita dikasih. Kenapa? Yang pesan yang mau saya sampaikan adalah jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Nah, nanti kita akan sampai pada hal-hal yang perlu karakter yang harus kita pertahankan dan kita perkuat untuk kita bisa menjadi orang yang sukses. Nah, tadi kita menciptakan value, menciptakan nilai. Ya, jangan menunggu pekerjaan itu datang, tapi ciptakanlah kerja. Sekarang ini banyak sekali peluang. Daripada main TikTok, main media sosial hanya memototi, meng-scroll, tidak jelas apa tujuannya, tidak dapat apa-apa, lebih baik gunakan itu untuk sesuatu yang lebih bermanfaat, yang bisa memberikan kita keterampilan. Karena di generasi sekarang untuk menghadapi 2045, kita harus memiliki keterampilan kalau mau kuat. Kalau pilihannya cuma 2, upskilling atau reskilling. Upgrade keterampilan yang kalian miliki, atau segera mencari keterampilan baru yang sesuai dengan zamannya. Ya, jangan cari skill yang zaman dahulu kolonial lalu, tapi apa yang dibutuhkan saat ini itulah yang kalian lakukan. Sekarang kita ditantang dengan digitalisasi. Bagaimana kalian menghadapi sosial, lingkungan sosial dan seterusnya. Sekarang kita bisa jual online dengan mudah. Bagaimana kita membuat desain, bagaimana kita membuat editing video. Anak-anak yang hanya men-scroll lihat bagaimana caranya. Oh, orang membuat seperti ini kok banyak followersnya ya, banyak konten-konten seperti ini. Pelajari, analisa kenapa bisa seperti itu, seperti apa yang disukai oleh zaman dan seterusnya. Bagaimana kita yang punya kemampuan untuk kutak-katik handphone itu mungkin bikin servis handphone dan seterusnya.
seterusnya, menjadi bagaimana bikin kopi, belajar menjadi barista, bagaimana kalau perempuan atau ada juga banyak laki-laki menjadi penata rias, bagaimana pertanian modern sekarang yang memprihatinkan. Kampung kita ini penghasil tani, penghasil tambak, tetapi begitu sekolah S1 pertanian, perikanan, peternakan, pertambakan dan seterusnya tidak mau kerja. Gengsi kotor, gengsi turun sawah. Padahal untuk menciptakan petani-petani berdasi yang kotor dulu, itulah gunanya kita bisa mandi. Kalau kita mau bersih terus, untuk apa ada air untuk mandi? Untuk apa ada sabun? Untuk apa ada sampo kalau kita nggak mau kotor? Bagaimana kalian anak-anak ini belajar? Kalau kalian suka bertambak, bagaimana pertanian modern? Bagaimana perikanan modern? Bagaimana pertanian peternakan modern? Bagaimana perkebunan modern? Itu kan semua udah canggih-canggih. Orang Jepang udah berdasi. Kenapa orang Pangkep tidak jadi motivasi atau pelopor petani berdasi? Jadi percontohan buat kabupaten kota lain. Kenapa tidak? Nothing impossible. Ya, di dunia ini nothing impossible. Tidak ada yang mustahil. Ya, kalian lihat orang-orang yang sukses itu tidak ada yang tidak pernah gagal. Tidak ada yang pernah jatuh gengsinya. Semua itu bukan teori, tapi itu fakta. Apakah generasi Gen Z itu karena overload information, dia menanyakan apakah memang benar cerdas atau kelebihan informasi? Saya bilang pada hakikatnya manusia lahir ke muka bumi ini itu sudah diberikan modal otak yang sama. Tergantung bagaimana kita mengelola kecerdasan itu. Karena otak itu bekerjanya seperti pisau. Semakin diasah, dia akan semakin cerdas. Pisau semakin diasah semakin tumpul, semakin tajam. Otak juga begitu. Kapan kamu melewatkan otak kamu menganggur setelah selesai SMA tidak dipakai berpikir karena hanya mau di sekolah kerja PR, kerja ini dan seterusnya, selebihnya tidak mau, maka dia juga akan membeku. Nah, yang ketiga pesan saya yang ketiga adalah kuasai skill yang dibutuhkan oleh zaman. Zaman sekarang tidak bisa kita pungkiri bahwa kemampuan teknologi kita harus terus dikembangkan, digitalisasi harus terus dikembangkan. Sehingga kalian harus memiliki, ini catat ya, zaman sekarang yang harus kalian miliki minimal komunikasi, kemampuan komunikasi, public speaking, penggunaan komputer, media sosial publik produktif, AI dan teknologi digital, bahasa asing dasar, serta manajemen keuangan sederhana. Catat, ini harus kalian miliki minimal. Ini minimal ya. Ini minimal untuk generasi kalian untuk bisa menatap masa depan ke depan. Ini harus dimiliki. Kapan kalian jadi pemalu, kapan kalian introvert, kapan kalian jadi, maka tunggulah kalian tidak akan bisa menjadi siapa-siapa. Dan saya yakin kalian harus punya mimpi untuk bisa memiliki lebih dan lebih. Karena kebiasaan anak muda itu sekarang hanya scrolling media sosial tanpa belajar ilmu baru, hanya mau tahu gosip, mau tahu isu dan seterusnya, mau tahu bagaimana cara judi online dan seterusnya. Nauzubillah, jangan sampai ada di sini. Yang pesan yang keempat, yang tadi saya sampaikan, jangan malu memulai dari awal. Jangan malu memulai dari bawah. Dari bawah, saya katakan dari bawah. Jangan malu jadi office girl, jangan malu jadi office boy. Siapa bilang banyak kok pengusaha yang buat outsourcing cleaning service. Bagaimana kalian mau membangun semua perusahaan untuk memproduksi orang-orang yang mampu membersihkan kalau kalian tidak mengerti dasar-dasarnya menjadi office girl, menjadi office boy? Kalian tidak tahu bagaimana cara membersihkan kaca, kalian tidak tahu bagaimana cara membersihkan lantai yang benar, bagaimana cara membersihkan tembok yang benar, bagaimana membersihkan pekarangan yang benar, tanah, lantai, logam, besi dan seterusnya. Bagaimana membersihkan? Kalau kalian tidak punya basic ini, nggak mungkin. Banyak orang yang kaya raya kok dalam bisnis itu. Salah satu teman saya banyak sekarang sudah salah satu pengusaha terbesar di Sulawesi Selatan. Bahkan di Indonesia ini banyak. Nah, jadi pesan yang mau disampaikan di sini adalah pekerjaan itu ya bukan tentang gengsinya, bukan, ingat catat ya, bukan tentang gengsinya, tetapi tentang pengalamannya. Garis bawahi ya, kita bekerja bukan dari bawah, bukan karena gengsi, tapi kita mau punya pengalaman. Karena pengalaman kita itulah yang akan dikembangkan. Di sini juga banyak, mohon maaf, banyak orang tua yang kebetulan saya ketua Kaukus Parlemen Perempuan
Hasil penelitian dan riset mengatakan bahwa terkadang kita juga jadi orang tua menjadi penghambat untuk anak kita punya mental yang lebih kuat. Mengatakan kepada anak kita mereka sudah ikhlas menjadi volunteer, menjadi relawan tanpa gaji, relawan rela tanpa digaji, ya, bukan rela melawan ya. Itu kita kadang-kadang orang tua bilang apa lu bikin di situ nak capek-capek tidak ada jadwal apa-apa. Kadang-kadang kita yang merendahkan, menurunkan semangat anak-anak. Terkadang itu kita orang tua sering di situ. Saya sering dulu, saya aktif juga zaman anak saya masih kecil. Saya aktif juga di komunitas orang tua di paguyuban. Saya juga aktif dan saya banyak mempelajari karakter orang tua. Kadang agak rumit Pak menghadapi orang tua yang basicnya adalah ibu rumah tangga dengan yang basicnya memang pekerja. Memang sedikit stres menghadapi yang basicnya ibu rumah tangga karena kenapa? Kita tidak pernah melihat dunia luar yang sesungguhnya bahwa anak kita justru itu yang membuat mereka bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan harapan kita sebagai orang tua. Nah, karena kenapa? Banyak orang sukses itu sudah pernah ditolak, ya, sudah pernah ditolak. Datang menawarkan produk ditolak berkali-kali, datang menawarkan sesuatu ditolak. Ya, saya juga pernah ditolak. Termasuk saya juga pernah ditolak. Saya pernah juga datang ke rumah orang mau ke silaturahmi, saya pernah ditolak. Jangan salah, tapi saya tidak memundurkan, saya punya semangat. Nawa itu saya aja, saya mau berbuat untuk kampung saya ya. Terserah apalah kata dunia, apa kata orang, yang penting kita abluminallah, kita di jalan Allah, tidak akan ada yang menghentikan kaki kita untuk melangkah. Nah, orang yang sukses itu pasti pernah gagal. Pasti pernah gagal. Bikin kerja proyek A, gagal, menghabiskan uang miliaran rupiah, menghabiskan uang ratusan juta, itu biasa bagi pengusaha. Tetapi ada proses yang harus dilalui untuk mencapai tujuan, itu berarti dia sudah melalui sebahagian prosesnya. Walaupun dia harus ditolak, harus gagal, tetapi dia sudah diproses. Ya, saya juga pernah gagal. Gagal jadi apa? Saya pernah gagal jadi bupati. Maju lagi Bu. Jadi artinya saya tetap cantik berdiri di depan kalian tanpa pernah merasa saya pernah gagal. Tapi gagal itu saya merasa bahwa semua proses di mana pengabdian saya untuk kampung halaman kita ini itu adalah bagian proses pengabdian saya yang telah saya lewati separuhnya. Saya bukan dari awal lagi. Jadi kita tidak perlu berkecil hati untuk hal-hal negatif yang kalian alami dalam prosesnya. Jadi ke depan, menata masa depan kalian, besok kalian bekerja, besok kalian berusaha, terus kalian ditolak, kalian gagal, kalian apa? Biasa, ya. Bekerja pekerjaan kecil itu biasa, bahkan diremehkan orang. Nah, apa itu kok tidak ada tahu kok itu yang mau kopi sentuh-sentuh itu tidak tahu kok begitu yang mau kopi banyak diremehkan keahlian kita, cuek aja. Buktikan pada dunia, buktikan pada siapa saja yang meremehkan bahwa kalian bisa. Pegang prinsip itu untuk menguatkan mental kalian. Ya. Nah, lebih baik mencoba pekerjaan kecil daripada menganggur. Ya, sambil menunggu pekerjaan yang benar-benar sudah fashion kita, sudah menjadi pekerjaan yang sempurna buat kita. Tanya di sini Pak Kadis, pasti sebelum jadi Kadis banyak prosesnya, banyak ceritanya. Semua melalui, semua orang, semua yang ada jadi guru sekarang, jadi pengajar kalian pasti ceritanya banyak, prosesnya banyak. Ya, banyak yang dilalui. Nah, jadi jangan pernah menjadi kecil karena seperti itu, hal-hal seperti itu. Kalian masuk ke dunia nyata, ingat, kalian sudah memasuki dunia kehidupan nyata kalian yang kalian menentukan masa depan kalian sendiri. Orang tua hanya mendoakan, menyetujui, memberi pendapat, semua keputusan pada kalian. Nah, yang terakhir, bangun karakter yang kuat. Ini penting. Karakter yang kuat ini harus kita bangun. Supaya apa? Ketika kita diremehkan, ketika kita gagal, ketika kita jatuh, ketika kita ini kita tetap kokoh berdiri tangguh, penuh dengan semangat, tidak akan depresi. Karena anak Gen Z itu rawan dengan stres, depresi, dan ujung-ujungnya akan jadi gila. Nah, yang pertama jujur. Apapun tantangannya, jujurlah. Ya, jujur mau jujur dalam hal apa, jujur. Pokoknya jujur. Ya, sama orang tua takut dimarahin, gak usah bohong, jujur. Kenapa? Karena mungkin orang tua kita akan memberikan nasihat yang lebih baik dengan kejujuran kita. Mungkin mereka marah, mungkin mereka akan kecewa, tapi lebih baik kalian jujur daripada kalian jujur di tempat lain.
Karena orang dikatakan best friend forever, BFF, bullshit. Saya nggak percaya akan hal itu. Hari ini dia teman terbaik, belum tentu besok dia jadi pengkhianat buat kita. Tapi orang tua seumur hidupnya dunia akhirat tidak akan pernah jadi pengkhianat buat anaknya. Harus jadi pegangan. Ya. Yang selanjutnya disiplin. Tadi sudah disampaikan Pak Kadis. Disiplin, yes. Kalau kalian tidak komitmen, tidak konsisten, tidak disiplin, kalian memilih hari ini mau jadi sesuatu tetapi tidak disiplin akan itu, mohon maaf, kalian mau jadi sesuatu lalu tidak disiplin bangun sholat subuh. Nah, ini paling banyak problem. Tepat waktu, ya. Saya tadi tidak tepat waktu bukan karena saya, tetapi izin dari beliau bahwa saya boleh datang terlambat. Bertanggung jawab, ini penting. Berani melakukan sesuatu, berani bertanggung jawab. Ya, jangan melakukan sesuatu, izin. Tadi Tabe, Pak Kadis dibilang mal lagi tidak tahu nama lagi. Dia masih banyak masa depan yang harus dia tata. Kalau dia terjadi apa-apa, dia akan kehilangan kesempatan untuk memberikan yang terbaik untuk kampungnya. Ini positif thinking itu penting. Kenapa? Karena hukum itu berlaku seperti ini. Penemuan tahun 2000 dikatakan seperti ini. Ibu-ibu, orang tua murid, Bapak Ibu sekalian, mungkin pernah melihat contoh sederhana. Pernah seorang anak memecahkan sebuah gelas. Ketika seorang anak kecil memecahkan gelas itu, kalian mengatakan siapa yang salah? Anaknya atau orang tuanya? Ayo, menjawab aja, anaknya atau orang tuanya yang salah? Hah? Nah, gurunya yang jawab, dia sudah tahu teori ini. Memang benar. Kenapa? Ketika sebuah gelas seorang anak kecil bermain gelas, teorinya ini penelitiannya, tapi ini contoh sederhana. Ada yang lebih besar contohnya, tapi daripada kita pusing, yang sederhana saja yang banyak terjadi di rumah-rumah. Seorang anak kecil memainkan gelas yang belum kuat tangannya. Anaknya bilang, pecah itu gelas. Pecah itu gelas. Begitu gelasnya pecah, saya bilang memang apa? Pecah. Disalahkan anaknya memecahkan gelas, padahal yang memerintahkan gelas itu pecah orang tuanya sendiri. Karena kalau cara kerja otak itu begitu. Apa yang kita ucapkan dikirim ke alam, lalu alam itu menyampaikan ke muka bumi. Ini pesan yang sampai. Apalagi kalau orang tuanya baru habis sedekah, marah sama anaknya, cilaka lalu. Cilaka anaknya yang disalahkan, siapa suruh kok tidak hati-hati. Padahal dia yang memerintahkan anaknya cilaka. Ya, ini banyak kisah. Nah, tapi kalian karena hal itu sakral dari mulut orang tua kalian, maka hati-hatilah membuat mereka marah. Jangan sekalian punya orang tua rajin-rajin lah. Ma, bapak doakan Kak Ma, cium tangannya, peluk. Kembalikan masa kecil kalian yang dulu selalu dipeluk orang tua, selalu didoakan dan seterusnya. Sekarang karena kalian sudah besar, kalian yang minta. Karena orang tua tidak mengucapkan saja, insya Allah ridhonya turun. Hanya dengan kalian meminta. Perjalanan hidup kalian akan lebih mudah. Perjalanan hidup kalian akan lebih mudah. Saya punya pengalaman pribadi. Saya SMA sampai saya kuliah, saya berada di lingkungan para mafia narkoba. Ya, satu rumah, satu berdampingan kamar. Tapi apa yang terjadi? Sampai hari ini alhamdulillah saya tidak pernah menyentuh yang namanya narkoba. Bahkan teman-teman saya yang pengedar, pemakai, di samping kanan kiri saya, muka belakang saya pemakai dan pengedar mengatakan, Mira, cukup kami yang rusak, kamu jangan sampai rusak. Itu apa? Doa orang tua. Pentingnya itu doa orang tua. Kalau tidak, malaikat tidak akan menjaga saya. Dan yang paling penting adalah jangan mudah menyerah. Ya, dapat tantangan sendiri, loyo. Dapat tantangan sedikit, capek. Dapat dikasih tugas ekstra, berhenti, tidak ada jika dapat apa-apa. Mungkin dari segi materi kita tidak dapat, tapi percayalah, suatu hari kamu akan petik. Sederhananya, suami saya, supaya jadi contoh konkret buat pengalaman kalian. Suami saya 5 kali gagal berjuang di Pangkep, 1 kali jadi bupati, 1 kali jadi wakil bupati, 1 kali jadi DPD, ya pertama DPD, lalu DPR RI, ketiga DPR RI,
keempat jadi bupati, yang kelima wakil bupati, lima-limanya gagal. Kalau mau berhitung untung ruginya, waktu, tenaga, pikiran, apalagi materi. Tetapi itu tidak menggoyahkan dia, dan dia tidak pernah menyerah. Dia pantang menyerah. Itu juga jadi pembelajaran buat saya. Dia tidak pernah menyerah, bahkan tidak pernah mengeluh. Dia tidak pernah mengeluh. Dia hanya mengatakan satu kalimat buat saya minta maaf karena saya gagal. Saya bilang, sudahlah, pulang saja, istirahat. Kalau mau berhitung materi bisa berapa, tapi alhamdulillah beliau berjuang di kampung orang. Allah bayar pengorbanannya, keikhlasannya gagal, keikhlasannya untuk berjuang tanpa lelah. Artinya suatu saat kalau kalian gagal, kalian lelah, kalian capek, nikmati saja prosesnya. Jangan banyak mengeluh, ya. Karena begitulah proses. Kalian sedang ditempa Allah, ditempa pencipta kita untuk bagaimana kalian kuat. Kamu kuat dulu. Rasulullah, Nabi Muhammad, coba lihat berapa yang bisa diislamkan di Mekah sebelum dia hijrah ke Madinah. Padahal dia kekasih Allah loh. On klik terima, ya Allah saya mau begini, saya mau begitu. Apa yang Allah tidak kasih, kekasih Allah kok. Tapi kan Allah tidak memberikan itu dengan serta-merta. Artinya itu pembelajaran buat kita manusia. Berusahalah, berjuanglah, biar Allah yang menilai. Karena dalam Al-Quran dikatakan Allah akan memberi kita rezeki sesuai dengan keringat kita yang keluar. Jangan pergi berpanas-panas di luar, kamu sudah mengatakan berkeringat mak Tuhan. Tapi definisi atau maknawi atau filosofi dari sebuah keringat adalah seberapa besar perjuanganmu, seberapa besar usahamu, seberapa besar ikhlasmu untuk menerima semua ujian dan cobaan untuk mencapai apa yang kamu tuju. Nah, karena perusahaan zaman sekarang dulu waktu tahun 2018 saya menjadi caleg di sini, saya banyak turun lapangan, banyak yang mengatakan bahwa itu pekerjaan PNSJ. Tapi Pak Kadis, banyak yang mau pekerjaan kan. Tapi saya dari 6 bersaudara, saya yang paling pertama menolak jadi PNS. Kenapa? Karena saya berpikir seperti ini. Kapan saya jadi PNS, saya kesulitan membantu orang lain. Ya. Kenapa? Karena saya yang selalu catat gajinya bapak saya. Dari 4.000, 2.000, 4.000. Kapan saya bisa beli sepatu Converse pada waktu itu? Jadi itu menjadi motivasi buat saya bahwa saya harus mencari rezeki yang lebih dan lebih. Ketika ada orang datang sama saya mengatakan kesulitannya, dan saya anggap itu dia wajar untuk dibantu, karena sebagian rezeki kita adalah milik mereka, maka kita akan ringan untuk memberi karena kita memang ada. Jadi jangan takut jadi pengusaha, jangan mengatakan PNS itu pekerjaan, ya. Karena zaman sekarang perusahaan dan masyarakat itu membutuhkan anak muda yang bisa dipercaya, yang bisa dipercaya dan punya jiwa mau belajar terus. Ya, saya dari tahun 2000 punya perusahaan jadi entrepreneur. Saya sudah menghadapi begitu banyak calon karyawan atau bahkan sudah jadi karyawan yang patah pulpen, yang tidak bisa komputer, tidak bisa menganalisa apa-apa, tapi saya sabar mendidiknya dan alhamdulillah sekarang sudah ada yang jadi anggota dewan, sudah ada yang jadi pengusaha sukses setelah dia menemukan pekerjaan. Ajan ya. Kita lewatkan dulu. Oke, saya lanjut sedikit lagi. Kita pakai sampai pada penutup, dan penutup ini saya menyimpulkan dan saya mencatat untuk anak-anakku sekalian, ya. Lulusan SMA bukan akhir pendidikan, tetapi awal perjuangan hidup. Jangan takut untuk memulai. Masa depan tidak ditentukan oleh siapa yang paling pintar, tetapi oleh siapa yang paling mau belajar, bekerja keras, dan konsisten. Kesempatan tidak datang kepada orang yang hanya menunggu, tetapi kepada mereka yang bergerak dan berani untuk mencoba. Baik, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.